Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memenuhi UTS mata kuliah Fikih Haji, saya Yusti Rizky Anugrah akan menyampaikan materi tentang prosesi haji tamattu, mulai dari awal sampai akhir prosesi tersebut. Namun sebelum masuk kepada prosesi umroh tamattu dan juga haji tamattu, sedikit saya sampaikan pengertian dari haji tamattu, yang mana haji tamattu ini merupakan arti dari bersenang-senang, atau yang dimaksud dengan bersenang-senang dengan tidak menjaga larangan-larangan ihram di antara waktu setelah umroh sampai waktu haji tiba. Karena haji tamattu ini dilakukan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haji. Gambarannya seperti jamaah ketika pertama datang ke Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, dan kemudian jamaah melaksanakan tahallul. Lalu setelah itu jamaah melepas ihramnya memakai pakaian biasa, boleh melakukan larangan-larangan ihram, dan selanjutnya jamaah menunggu sampai pada tanggal 8 Zulhijjah untuk memakai pakaian ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kemudahan itulah jamaah dikenakan dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing, atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, dilanjutkan 7 hari di tanah air. Masuk kepada tata cara haji tamattu. Namun sebelumnya dalam melaksanakan tamattu ini harus mengikuti tata cara yang sudah ada. Secara garis besar terdiri dari dua bagian ibadah, yaitu umroh terlebih dahulu dan melaksanakan haji setelahnya. Masuk kepada umroh, dalam pelaksanaan umroh ini ada beberapa ibadah yang harus dilakukan. Yang pertama, ihram untuk umroh, di mana jemaah sebelumnya mandi dan menutup aurat, menggunakan kain ihram dan mengucapkan niat untuk melaksanakan umroh, kemudian mengumandangkan talbiyah saat melewati semua mikot. Bacaan talbiyahnya adalah labbaik Allahumma umratan mutammatian biha illal haji. Yang kedua yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan aturan sudah berwudu, memastikan menutup aurat, menggunakan ihram, kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad kembali. Saat melakukan tawaf, sahabat muslim atau jamaah haji bisa membaca surah di dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Selain itu juga berzikir dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, dan diakhiri dengan takbir. Jangan lupa membaca doa yang sudah disunnahkan untuk dibaca ketika sudah melaksanakan tawaf. Salah satunya berdasarkan rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Yang ketiga yaitu sa'i, dengan berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kalau dulu perbukitannya masih terlihat jelas, tetapi bisa dilihat dari gambar ini tampak sudah tidak lagi, sehingga jemaah bisa melakukan tahap ini melalui lorong bangunan yang sudah tersedia. Keempat yaitu tahallul atau bercukur. Untuk pria melakukan cukur rambut secara keseluruhan dari atas hingga bawah, sedangkan untuk wanita memotong rambut sebagian dan mengumpulkannya. Begitulah prosesi umroh tamattu mulai dari ihram hingga tahallul. Lalu lanjut kepada haji tamattu. Ketika sudah masuk jadwal haji, tepatnya pagi hari pada tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji bisa mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Pertama, membersihkan diri menggunakan wewangian, pakaian ihram, dan membaca niat untuk melaksanakan haji yang bacaannya adalah labbaik Allahumma hajja, artinya aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Lalu yang kedua, melakukan wukuf di Padang Arafah dengan batas waktu hingga matahari terbenam di tanggal 9 Zulhijjah. Saat melaksanakan wukuf, jamaah haji menginap di Masy'aril Haram hingga selesai wukuf. Yang ketiga, melakukan lempar jumroh akobah sebanyak 7 kali menggunakan kerikil.
Dan yang keempat dilanjutkan dengan mengikuti ibadah kurban di kawasan Mina pada tanggal 10 Zulhijjah dan ikut memakan sedikit dagingnya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan sejumlah ulama. Yang kelima, bercukur utuh pada bagian kepala atau disebut halak, atau hanya bercukur sebagian yang disebut taksir di kota Mina pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Lalu yang selanjutnya melakukan tawaf ziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan solat tawaf di belakang makam Nabi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu sa'i di kawasan Safa dan Marwah. Yang selanjutnya melakukan tawaf nisa dan solat tawaf nisa sebanyak 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir melempar jumrah sebanyak 3 kali. Baiklah, itu tadi prosesi haji tamattu mulai dari umrohnya hingga kepada haji. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sedikit namun mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar ataupun untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.